Oke Ananda, untuk hari ini kita lanjutkan materi untuk menentukan titik berat volume. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang menentukan titik berat panjang dan menentukan titik berat luas. Nah, sekarang untuk volume bisa Ananda lihat bahwa X0 itu titik berat itu ya, koordinat titik berat, berarti ini adalah koordinat titik berat. Titik berat itu X0 dan Y0. Nah, sekarang untuk benda yang kita ukur itu volumenya. Ini Ibu ambil contoh silinder pejal. Maaf, ini silinder pejal dan setengah bola pejal. Nah, untuk titik berat ini, untuk silinder pejal dan setengah bola pejal, itu bisa dilihat di tabelnya, sama seperti momen inersia juga. Untuk benda pejal itu ada tabelnya. Nah, silinder pejal itu titik beratnya berada di setengah T. Jadi kalau ini adalah tinggi silinder pejal, maka titik beratnya berada di setengah T-nya. Sementara untuk setengah bola pejal, itu titik beratnya 3/8 dari perpotongan. Ingat ya, kalau ini dipotong, jadi 3/8-nya itu diukur dari perpotongannya ini, di sini, ke atas. Jadi kalau dia seandainya seperti semangka, berarti 3/8-nya diukur dari tempat kita memotongnya. Nah, sekarang seperti kemarin juga, kita sudah membahas bahwa untuk lebih gampang, triknya Ibu kasih adalah kita bikin tabelnya. Kita bikin tabel seperti ini volume Y dan VY. Kenapa cuma Y yang Ibu bikin? Kalau seandainya ini silinder pejal, digabung dengan setengah bola pejal, seperti ini. Ya, ini Ibu gabung, seperti ini jadinya. Di manakah titik berat dari dua benda yang kita gabung ini? Nah, caranya seperti ini dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita cukup cari Y0-nya. Kenapa? Sebab titik beratnya itu berada di posisi ini. Ini tinggi bergabung dengan setengah bolanya. Jadi titik ini. Terus posisi bawah sebagai batas sumbu X. Bagian sini ini menjadi sumbu Y. Jadi pergeseran dari titik berat itu sepanjang sumbu Y. Akibatnya titik berat pada sumbu X tidak berubah. Maka X untuk koordinat titik X-nya ini X titik beratnya itu X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihatkan masukkan pada tabel. Kalau ini misalkan silinder pejal adalah V1, volumenya V1, kemudian bola volumenya adalah V2, maka nilai volume V1 silinder ini kita masukkan ke sini. Untuk setengah bola, jadi benda kedua Ibu kasih V2. Kemudian Y-nya. Untuk silinder, utur dari bawah sini. Karena dia titik beratnya di sini, setengah T. Ini setengah T ya. Kalau seandainya silindernya tingginya adalah T. Maka diukurnya dari bawah ke atas, setengah T. Berarti V1 titik beratnya, Y-nya posisinya setengah T. Sementara untuk silinder, itu 3/8 dari sini. Dari perpotongannya ya, 3/8 R. Ukurnya dari bawah, dari titik ini sampai ke titik berat dari setengah bola pejal. Berarti T, ini kan T, ditambah 3/8 R. Jadi Y-nya adalah T tambah 3/8 R. Ini dapat angkanya nanti. Misalnya kalau ini 10, jari-jarinya misalkan 16, berarti ini dapat 5. Ini 3/8 kali 16 dapat 6. Masukkan angkanya ke sini. Terus VY-nya ini kali ini dapat nilainya. Ini kali ini dapat nilainya. Terus VY ini kita jumlahkan, ini jadinya sigma V. Yang di bawah ini menjadi sigma VY. Setelah itu masukkan ke rumus ini. Dapat titik berat volume untuk kasus seperti ini. Baik Ananda, silakan dipahami. Ibu tunggu pertanyaannya di grup kita ya, kalau ada yang masih kurang paham.